Santai aja. Aku pasti bakal bikin kacau acara kencan butamu ini. Katanya si cowok itu playboy banget. Nyanyian kamu yakin bisa nanganin? Aku jagonya ngerusak hubungan orang. Oke, jangan khawatir. Aku lagi dalam masalah nih, Lauji. Kamu harus bantu aku kali ini. Shen Rufeng, kamu malah pergi berpesta ke luar negeri terus mau aku yang gantikan kencan butamu? Jangan gitu dong. Aku dengar di sini ada obat eksperimen baru buat fobia ruang sempitmu. Aku terbang jauh-jauh ke Jerman buat kamu, bro. Jadi gimana nih? Kamu harus bantu aku. Ikutin kencan buta itu buat aku. Nona, lihat dahi Anda yang mulia. Rahang yang tegas, struktur tulang yang luar biasa, bakat yang langka. Kamu ditakdirkan untuk jadi orang besar. Kebetulan, aku punya gelang tak ternilai ini yang bisa memutus takdir. Pakai ini, dan aku jamin kamu akan ketemu jodoh sejatimu. Jadi maksudmu, kalau aku beli gelang ini jodohku akan muncul? Yeah. Tapi memang kelihatannya bagus sih. Berapa harganya? Pelanggan, aku berurusan dengan takdir, bukan uang. Karena kita berjodoh, aku kasih harga $49 saja. Aku beli. Kamu belum kasih kembaliannya. Ternyata dia penipu. Semoga si penipu itu disambar petir. Maksudku sambar si penipu itu, bukan aku. Untungnya gelang ini nyelamatin aku. Kenapa nggak bisa dilepas? Jadi itu Shen Rufeng, si playboy terkenal. Sayang sekali wajahnya seperti model. Sial. Kenapa aku setuju kencan buta untuk Shen Rufeng ini? Tuan Shen, aku dimanja sejak kecil. Kalau mau menikahiku, mas kawinnya minimal segini. 1 juta. Cuma target kecil kok. Dia minta mas kawin 1 juta? Dia benar-benar wanita matre yang dangkal dan sombong. Bagus, aku sudah mulai tidak suka padanya. Sekarang waktunya untuk langkah besarku. Sebenarnya tidak punya 1 juta juga tidak apa-apa. Lihat, kita cocok sekali. Bagaimana kalau malam ini kamu mau apa? Tidak mungkin. Aku cuma bicara asal-asalan. Dia malah mengajakku ke hotel. Selera Shen Rufeng memang aneh. Wanita jelek pun tidak dilewatkan. Ayo lihat trik apa lagi yang dimiliki wanita licik ini. Aduh. Dia mau berbuat sesuatu padaku? Tidak, aku harus cari cara untuk menjaga kehormatanku. Aku baru ingat, kucingku mau melahirkan anak kedua. Aku harus pulang untuk merawatnya. Dah. Berdiri di situ. Dari mana kamu dapat gelang itu? Maksudmu dari mana? Aku beli di jalan. Kamu beli? Ini jelas milik keluarga Ji. Jadi kamu mencuri dari keluarga Ji ya? Ikut aku ke kantor polisi. Aku tidak ambil apapun dari keluargamu. Kau ikut aku. Wanita gila itu. Di mana liontin jadeku? Kok liontinku hilang? Itu peninggalan ibuku. Hei, Shen Rufeng. Sekretaris Wang ambilkan sesuatu dari kantorku. Liontin jadeku jatuh di dalam ruangan. Kamu lihat nggak? Itu sangat penting bagiku. Hei, aku lagi ngomong sama kamu. Pura-pura nggak dengar, ya? Baiklah. Hari ini, antara ambulans yang bawa kamu pergi atau polisi yang bawa aku pergi. Bajingan, berani-beraninya kamu melecehkanku. Brengsek tak tahu malu, beraninya kamu pegang pantatku. Mau mati ya? Aku nggak pegang pantatmu. Omong kosong, cuma kamu dan aku di sini. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Hantu?
Aku... Gemuruh guntur, jangan-jangan aku jadi tak terlihat? Pak Ji, mana ini yang Bapak minta saya ambil dari brankas? Sepertinya aku benar-benar salah paham tentangnya. Dari awal kamu sudah salah paham tentangku. Lihat, Ambilkan saya segelas air. Baik. siapa yang suruh kamu menyalahkanku? Nona ini akan menghukummu sedikit saja. Pak Ji, airnya. Aneh. Rasanya seperti ada yang sengaja menabrakku. Maaf soal tadi, aku cuma tidak menggenggamnya dengan baik. Tidak apa-apa, Pak Ji. Oh iya, Sekretaris Wang, sudahkah kamu melihat proposal akuisisi untuk Dingcheng Real Estate? Belum. Ada di folder ini, lihatlah sekarang. Kisah tak terungkap antara CEO yang angkuh dan sekretaris anjing serigalanya. Jadi Pak Ji punya hobi rahasia seperti ini. Dia sebenarnya suka pria. Mungkinkah Pak Ji tidak bisa mengendalikan perasaannya? Dia akan mendekatiku. Sekretaris Wang, setelah membacanya, tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Pak Ji, tapi ini aku ini ibarat negara Pitinawan, berpengetahuan luas dan berbudaya. Karisma Bapak tak terbantahkan, tapi saya tidak akan menjual jiwa saya. Apa yang kamu katakan? Maafkan Naidal Sino, saya seorang wanita. Wang Deva, apa maksudmu? Tolong. Kakak, jangan takut. Aku akan membawamu pergi dari sini. Ini liontin Jok Tai Chi yang ditinggalkan ibuku untukku. Ambil sisi yang. Ini akan melindungimu dan memberimu umur panjang. Mari kita lihat, kamu mau lari kemana? Kakak, lari kakak. Lepaskan dia. Bocah ini merusak lentera 7 bintang perpanjangan hidupku. Lepaskan dia. Hari ini, aku akan menggunakan nyawamu yang tak berharga ini untuk menanam dasar kehidupan. Kamu lepaskan dia. Kakak, lari. Ku akan mengantarkan kalian berdua bersama-sama. "20 tahun kemudian, kamu masih hidup?" Akhirnya ketemu. Kamu ngapain? Kenapa cowok ini nggak pakai baju? Aduh, malam ini pasti aku mimpi buruk. Kamu mau ngapain? Dasar mesum, mendekat lagi, aku pukul. Kamu kabur lagi? Aku lupa, aku punya kekuatan super menghilang pas hari hujan. Kamu bilang apa? Kamu bisa menghilang setiap ada petir. Kecilin suaranya. Aku nggak mau ditangkap jadi monster. Sini. Kamu nggak demam. Ngapain ngomong nggak karuan di siang bolong? Beneran. Kamu nggak tahu betapa berantakannya aku ngerusak kencan butamu. Yunshi, nikah sama aku. Yanyan, itu kan tunanganmu. Kenapa dia melamar cewek lain? Yunshi, menikahlah denganku. Iheng, aku mau, tapi bagaimana dengan Song Yan? Song Yan, si jelek bermuka cacar itu. Man bias dibandingkan dengan kamu. Kamu satu-satunya yang kucintai. Hei semua, lihat ke sini. Tunangan selingkuh dengan saudara tiri. Inikah penyimpangan kemanusiaan atau keruntuhan moral? Mau tahu kelanjutannya? Sukai, subscribe, dan bagikan. Berhenti syuting Song Yan. Kamu siarkan langsung ini ke seluruh kota yuk berhenti syuting. Ku bilang berhenti syuting. Kalau tidak ku syuting, bagaimana aku bisa membuat kalian berdua trending? Zhou Yiheng, karena hatimu sekarang sudah milik orang lain, maka kembalikan cincin tunangan peninggalan ibuku padamu. Barang-barangmu menjijikan untuk dilihat. Ambil itu. Bajingan, kau benar-benar mempermalukan keluarga Song kita. Ayah,
Song Yuan-san. 15 tahun lalu, tepat setelah ibuku meninggal, kau tak sabar mengirimku ke desa. Kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin aku bisa terluka parah dan kehilangan ingatan? Perusahaan yang ditinggalkan ibuku, dia masih mau merebutnya. Pernikahan yang diatur ibuku, dia masih mau merebutnya. Song Yuan-san, siapa yang sebenarnya mempermalukan keluarga ini? Beraninya kau melawanku, kalau bukan karena Tuan Chen dari Dingcheng tertarik padamu. Kau pikir aku akan membawamu kembali dari desa? Tuan Chen dari Dingcheng mengincar putri kesayanganmu. Song Yunxi, hak apa yang kau punya untuk membuatku menggantikanmu? Yunxi itu baik Edi dan sosialita nomor 1 di Jiangzhou. Aku takkan pernah membiarkannya menikahi pria berusia 50-an. Song Ya dan kami sudah tidak bertunangan. Jadi apa salahnya kamu menikah menggantikan kakakmu? Lagi pula, kamu akan hidup mewah setelah menikah. Apa yang tidak kamu senangi? Jangan cuma berdiri di sana. Bawa dia pergi. Jangan cuma berdiri di situ, bawa dia pergi. Kenapa belum juga Guntur menyambar? Memang selalu begitu saat kita butuh. Andai saja aku bisa menghilang sekarang. Renma, jangan lari. Aku tidak menemukannya di sini. Oh, awas, risol basino. Ayo. Kamu. Tolongin aku, cepat. Hei, kamu ngapain? Kemari, jangan bergerak. Peluk aku lebih erat. Oh, cuma pasangan lagi mesra. Oh, tidak lihat saya. Maaf tentang itu. Ada yang mengejarku, aku panik. Lagi-lagi trik barumu, benar? Bermain hard to get atau cuma menggodaiku? Kamu bicara apa? Benar-benar ada yang mengejarku. Dengar. Lebih baik kamu hemat tenagamu. Bagaimanapun caramu, aku takkan pernah jatuh cinta padamu. Hei, jangan kira nyetir Ferrari bikin kamu jadi kesayangan semua orang. Narsis. Siapa yang peduli main-main sama kamu? Pak Ji, kenapa kamu hari ini kelihatan tidak senang? Gimana kalau aku temani kamu minum? Pergi sana. Kemari. Jangan nakut-nakuti sayangku. Aku kasih tahu ya, Jiku yang lama kan terkenal nggak tertarik sama cewek. Dan hari ini bukan hari yang baik. Jangan cari gara-gara sama dia. Tuan Muda Shen, memangnya hari ini hari apa? Hari ini adalah harinya. Shen Rufeng. Salahku. Seharusnya aku nggak usah bahas itu. Ku akan menghukum diri sendiri dengan 3 gelas. Ini liontin giok taichi peninggalan ibuku. Sisi yang terang akan kuberikan padamu, biar membawamu umur panjang. Kamu nggak bisa kabur. Kak, lari! Bocah itu merusak lampu 7 bintangku untuk memperpanjang umur. Lepaskan dia. Nyawamu yang nggak berharga akan kugunakan untuk ritual tanam nyawa. Lepaskan dia. Kak, lari! Lepaskan dia. Dimanapun kamu berada, aku akan menemukanmu. Yanyan, ada rumor yang beredar. Kamu akan menikahi Tuan Chen dari Dingcheng Real Estate. Benar begitu? Song Yuanshan ingin menjual anaknya demi status, untuk masuk ke kalangan atas. Aku takkan biarkan dia lolos begitu saja. Tuan Chen ini sudah berusia lebih dari 50 tahun. Kudengar dia punya selera tertentu. Dia terkenal karena kelakuannya yang liar di kalangan mereka. Bagaimana bisa ayahmu mendorongmu ke dalam lubang api seperti itu? Jangan khawatir, Shutong. Aku akan mengambil kembali semua yang keluarga Song berutang padaku. Yanyan, perusahaan kita diakuisisi oleh grup G. Kita akan bertemu bos baru besok pagi jam 8. Bos barunya sangat tampan. Bos, bukankah itu Shen Rufeng? Dia ternyata bos baru kita, Ji Heng. Jadi dia juga sedang kencan buta untuk orang lain.
Tak heran dia salah paham padaku sebelumnya. Aku sangat berharap dia tidak mengenaliku. Yan, lihat kau menatap bos baru kita. Kamu suka dia atau apa? Gu Xiaonuan, pikiranmu kotor sekali. Bagaimana mungkin aku suka pada playboy seperti itu? Maksudnya playboy. Si Oji kita tidak seperti itu. Dia adalah lambang pengendalian diri, oke? Pengendalian diri? Apanya? Pertama kali bertemu, dia langsung ingin mengajakku ke kamar. Dia benar-benar binatang. Lihat dia. Dia cuma tulang berbalut kulit. Mungkin dia punya penyakit kerajaan, kalau kamu tahu maksudku. Atau mungkin dia kelelahan karena menggauli 7 wanita semalam dan merusak ginjalnya. Ada apa? Xiaonuan, kamu masuk angin? Song Yan. 7 wanita dalam satu malam, terlalu berlebihan. Pak Ji, aku cuma ngomong asal. Lihat saja penampilanmu yang gagah dan luar biasa ini. Kamu memang pilihan yang tepat untuk 7 kali semalam. Mencemarkan nama atasan. Bonus akhir tahun dipotong setengah. Pak Ji, biar aku jelaskan. Satu kata lagi, bonus tahun depan juga hilang. Kamu ini majikan kejam, memotong bonusku tanpa alasan. Nanti ada badai petir, pas sekali. Aku akan tenggelamkan pohon uangmu. Itu balasan karena motong bonusku. Dan itu karena membatalkan cutiku. Sudah. Shen Rufeng. Kencan butamu itu dia itu matre dan punya niat jahat. Menurutku kamu, sebaiknya lupakan saja dia. Kamu Ji Heng. Gak cuma motong bonusku, kamu juga menggosipiku di belakang. Mau air ya? Biar aku bantu. Kenapa gelas ini gak bisa diangkat? Rasanya ada kekuatan aneh yang menahan. Akan kutunjukkan padamu kekuatan kaum proletar. Mendekat lagi, aku akan laporkan kamu karena pelecehan. Ya ampun, gue kacau. Ketahuan, apa dia tahu rahasia kemampuan menghilang gue? Kamu kok bisa tiba-tiba muncul di sini? Pak Ji, udah hujan, udaranya segar ya. Gue nggak ganggu kamu nikmatin pelangi. Gue pergi dulu. Kamu berhenti, kamu harus jelasin ini dengan jelas. Jelasin? Apa? Kenapa kamu tiba-tiba muncul di kantor gue? Kenapa kamu tiba-tiba ada di sofa? Bicara. Siapa yang suruh kamu mencuri rahasia? Aduh, Pak. Gue bukan mata-mata perusahaan. Jangan berandai-andai. Oke, Pak Ji. Gimana kalau gue bilang, gue kesini buat nyiram pohon uang kamu? Kamu percaya nggak? Terus gue lihat sofanya agak kotor. Jadi gue mau bersihin buat kamu. Merusak properti perusahaan malah lebih parah. Gue telepon polisi sekarang. Pak Ji, tolong jangan telepon polisi. Gue beneran bukan mata-mata. Dengerin gue dulu. Simpan penjelasanmu buat polisi. Pak Ji, gue kesini. Sebenarnya ini semua karena kamu. Karena gue... Udahlah. Sebenarnya, aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali melihatmu. Aku gak bisa menahan diri. Aku sangat mencintaimu. Alasan gue menyelinap ke kantor CEO adalah buat ngungkapin perasaan gue yang sebenarnya ke kamu. Gue cuma mau semua orang di perusahaan ini tahu. Jijik banget. Semua bersih-bersih di kantor CEO. Gue yang urus. Pak Ji, kamu harus percaya betapa setianya aku. Gak ada yang percaya, kan? Cuma orang bodoh yang bakal percaya. Dasar penipu. Kamu baru bilang mau menyiram pohon uangku. Aku siram pakai air mendidih. Semua orang di kantor bilang kamu nggak tertarik soal asmara. Cinta satu-satunya kamu cuma pohon uang itu. Jadi, dalam kecemburuan yang gila, aku putuskan untuk membunuhnya. Setelah penampilan tulus itu, dia pasti percaya aku sekarang. Terus muka kamu kenapa? Ah, tahi lalat. Aku cuman anak yang nggak disayang. Makhluk kecil malang yang nggak ada yang peduli. Keluargaku memaksaku menikahi pria tua sebagai istri kedua.
Aku bikin diriku jelek buat lindungi diri sendiri. Kamu repot-repot begini buat banyak bohong cuma buat mendekatiku. Kamu memang berusaha keras. Aku tahu, cintaku padamu cuman mimpi bodoh. Aku, si kodok jelek ini, akan kubur perasaanku padamu dalam-dalam. Ya nggak perlu dikubur sedalam itu. Aku ada pesta besok malam dan butuh pasangan. Songyan, waktunya habis. Ayo. Bagus ya? Tidak apa-apa. Waktunya habis. Tunggu sebentar. Kamu sedang apa? Tuan Ji, menurutmu apa yang bisa kulakukan padamu sekarang? Dasimu miring. Kikuk, biar aku yang melakukannya. Aku ahli dalam mengikat dasi. Songyan, kamu mencoba mencekikku? Jiheng, kamu akhirnya datang. Siapa ini? Biar aku perkenalkan semua orang. Dia pacarku, Songyan. Tidak heran dia memintaku menjadi pendampingnya. Jadi, dia memanfaatkanku sebagai tameng. Makan malam jam 7 dan kamu datang jam 8, Jiheng, kamu cukup berani. Tidak apa-apa, ada urusan di perusahaan. Seluruh G Group sekarang ada di bawah kendalimu. Wanita tua sepertiku sudah tidak punya pengaruh. Aku takut tidak bisa menggerakkan orang sepertimu. Semua kesuksesanku hari ini berkat kebaikanmu, Nyonya. Nyonya Ji, waktunya untuk perawatan perpanjangan hidupmu hampir tiba. Mengapa tuan muda belum ditemukan? Jangan pedulikan biaya. Kau harus menemukan bajingan kecil itu, Jiheng. Aku akan selalu ingat kebaikanmu. Kata-katanya penuh dengan duri. Ada yang aneh dengan hubungan Jiheng dan neneknya. Bagus kalau kau ingat. Sekarang aku sudah tua. Aku hanya berharap kau segera meneruskan garis keturunan keluarga. Qianzi gadis yang baik. Bagaimana kalau aku buat keputusan hari ini dan mengatur pernikahan antara kalian berdua? Bagaimana pendapatmu? Nenek, apa yang kau katakan? Qianzi punya latar belakang keluarga dan penampilan yang baik. Tidak seperti pelacur murahan yang hanya cari uang di luar sana. Nenek tua ini benar-benar menyindir. Kalau begitu hari ini, aku akan pastikan aku pantas disebut pelacur murahan itu. Tuan Ji, lihat dirimu. Kau kurusan belakangan ini. Kau harus makan lebih banyak nanti, atau aku akan khawatir. Bagaimanapun juga, satu-satunya calon menantu perempuan yang akan kuterima adalah Qianzi. Kau tidak perlu khawatir tentang pernikahanku. Masih ada pekerjaan di perusahaan. Kita pergi. Aku bahkan belum makan, Jiheng. Jiheng, Ji. Benar-benar anak durhaka. Nenek, perasaanku pada Jiheng tulus. Kau harus membantuku. Jangan khawatir, posisi nyonya muda keluarga Ji hanya akan menjadi milikmu. Untuk mengendalikan binatang kecil itu, posisi nyonya muda keluarga Ji harus benar-benar berada dalam genggamanmu. Dia terlihat tidak senang sejak kita meninggalkan restoran. Aku penasaran apa hubungan nenek Ji dengannya. Aku baik-baik saja. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Ada apa, Pak Ji? Aku merasa seperti tidak bisa bernapas. Kenapa keringatmu banyak sekali? Kamu tidak takut ruang sempit, kan? Tahan dulu. Halo, ada orang di sana? Liftnya rusak. Kamu harus minta bantuan sekarang juga. Sirkuitnya rusak. Kemudian silesai dari sising jelas cibanatisha. Oke. Kamu dengar itu? Akan ada yang datang segera. Pak Ji, Pak Ji. Bajingan hina sepertimu menyelamatkan nyawaku adalah berkah yang tidak pantas kau terima.
keluarkan aku. Kalau begini terus, keadaan cuma akan makin parah. Aku nggak boleh mikirin itu sekarang. Pak Ji, bikin aku nyaris mati ketakutan. Kenapa naik lift sendirian kalau takut ruang sempit? Sendirian, Songyan di mana? Waktu pemantauan instalasi, ya cuma ada mau sendiri di dalam. Aku tadi terperangkap di lift itu sama Songyan. Dia yang nyelamatin aku. Wah Pak Ji, aku ini yang ngotot narik kamu keluar dari lift itu. Songyan gak ada hubungannya. Sekretaris Wang, aku sampai rela kasih ciuman pertamaku buat nyelamatin dia. Dasar tikus curang, berani-beraninya mencuri jasaku. Pak Ji, lihat apa di belakang saya. Itu balasan buat yang mencuri jasaku. Kok rasanya ada yang nusuk-nusuk aku ya? Ada apa sih? Apa Sekretaris Wang nggak bisa lihat Songyan? Sekretaris Wang, kamu benar-benar nggak tahu Songyan di mana? Manajer HR bilang Songyan ambil cuti. Bos Ji, kenapa tiba-tiba sangat perhatian sama dia? Aku kan penyelamat bos kamu. Pasti dia peduli sama aku. Tapi malam kejadian lift itu, aku ingat jelas Songyan ada di sampingku terus. Kayaknya Bos Ji kali ini benar-benar sakit. Bos Ji, jangan-jangan akhir-akhir ini tekananmu terlalu besar, lalu klaustrofobiamu kambuh. Dia kaditi kamu cuma berhalusinasi? Jadi Songyan yang aku lihat sekarang ini halusinasi? Aku bukan tipe orang yang kamu kira. Aku ini laki-laki sejati. Aku cuma mau ngetes ini halusinasi atau bukan. Bos Ji, aku sumpah. Klaim yang not mau suai kamu paksa pintu lift itu men sekuat tenaga. Cuma kau sendiri di dalam, pingsan. Bos, apa kamu baik-baik saja, bos? Apa Jiheng barusan lihat aku? Tapi nggak mungkin. Aku kan lagi nggak kelihatan. Gimana dia bisa lihat aku? Aku memang terlalu capek akhir-akhir ini. Oh iya, Bos Ji. Dokumen gaji dan bonus bulan ini perlu kamu tinjau dan tanda tangani. Siapkan mobil untukku. Siap. Aku mau lihat apa Jiheng ini beneran potong bonusku. Hujan ini kayaknya nggak akan berhenti dalam waktu dekat. Mumpung aku lagi nggak kelihatan, mending numpang di mobil mewah bos. Bos Ji, nggak nyangka bokongmu seksi banget. Sekretaris Wang aja bisa tergoda. Bos Ji, apa kamu baik-baik saja? Celanaku agak ketat. Ambilkan ukuran lain untukku. Bos Ji, jasmu selalu dibuat khusus. Masa tiba-tiba jadi ketat? Diam, dan jangan dekat-dekat aku mulai sekarang. Barusan kamu mau meraba pahanya. Sekarang suruh aku menjauh. Apa kesalahan aku kali ini sampai membuat Bos Ji tersinggung? Pak Ji, ada apa dengan Bapak hari ini? Dokter sudah memeriksa Bapak secara menyeluruh. Katanya Bapak sehat-sehat saja. Kenapa Bapak terlihat tidak fokus? Sekretaris Wang, saya punya teman yang setelah pulang dari rumah sakit beberapa waktu lalu tidak bisa melupakan seorang wanita. Dia jadi tidak fokus sepanjang hari. Menurutmu apa masalahnya? Seorang pria tidak bisa berhenti memikirkan seorang wanita. Itu jelas cinta. Itu pasti bukan cinta. Kamu kan bukan temanmu itu. Bagaimana kamu bisa begitu yakin itu bukan cinta? Teman saya sendiri yang bilang, katanya wanita yang selalu dia pikirkan itu tidak hanya serakah akan uang, tapi juga rakus, dan dia juga sembrono. Dia bahkan menginap dengan seorang pria saat kencan pertama. Kamu sedang membicarakan aku? Pak Ji, Bapten baik-baik saja. Tadi ada anjing liar yang tiba-tiba berlari. Saya baik-baik saja. Kecelakaan lift pasti memperburuk klaustrofobia saya, makanya saya mengalami reaksi psikologis ini. Pak Ji, kenapa wajah Bapak memerah? Bapak kepanasan? Hari ini diperkirakan ada badai petir, jadi saya matikan AC-nya. Saya tidak kepanasan. Ujung hidung Bapak berkeringat. Masih bilang tidak kepanasan? Jiheng, oh Jiheng. Jangan-jangan di usia muda begini, Bapak sudah keringat akibat lemah ginjal? Itu tidak sehat loh. Pak Ji kata Bapak berkeringat. Bayi belakangan ini Bapak sedang mengalami lemah ginjal. Kapan hujan ini berhenti? Jiheng, tenanglah. Semua ini hanya ilusi.
Ji Heng. Berapa kali aku harus bilang? Kamu tidak boleh masuk ke kantorku. Aku belikan kamu kue kecil. Aku tahu kamu akan suka. Basque cheesecake. Antriannya gila-gilaan di sana. Aku suka banget makan ini. Baik, taruh saja di sini. Kamu bisa pergi sekarang. Ji Heng, di luar hujan deras. Aku basah kuyup. Pinjam jaketmu. Oke? Gaya basah-basahan, minjem jaket. Cara yang halus. Aku harus catat buat nanti. Baiklah, barangnya sudah sampai. Keluar. Ji Heng, kamu takut adikmu marah? Aku sebenarnya iri banget sama dia. Dia jago banget dandan. Gak kayak aku, keluar tiap hari tanpa make up. Tanpa make up, eyelinermu hampir terbang ke langit, tahu? Aku yang cantik alami, 366D asli. Tahu, Po? Oh, tahu. Ji Heng, kenapa kamu tumpahin airnya? Nggak apa-apa. Bajingan ini lumayan ganteng juga. Nggak heran Qianzi begitu bermusuhan sama aku. Kecantikan memang mengganggu. Tetap tenang, semua ini cuma ilusi. Ji Heng, kenapa kamu berkeringat? Mau aku pijitin? Ji Heng, kalau kamu benar-benar nggak tahan, menyerah saja pada Qianzi. Jangan khawatir, aku nggak akan intip permainan kantormu. Ji Heng, kamu lagi ngapain? Maaf. Ji Heng, bahkan kalau kamu nggak suka Qianzi, Ji Heng, nggak seharusnya kamu meludahinya. apa kamu beneran? Jorok banget sih. Kamu sama sekali nggak suka aku. Bisa-bisa kamu menularkan mikoplasma. Cukup, udah stop ngomong hal-hal gila, oke? Apa yang aku bilang? Ji Heng, apa kamu cuma suka Song Yan? Apa aku nggak berarti apa-apa buat kamu? Qianzi, dia udah bilang dia nggak suka kamu. Kenapa kamu masih aja main drama cinta benci gini? Selanjutnya, sebuah lagu, Dia Tidak Mencintaiku, untuk Qianzi tersayang. Oh, aku tahu dia nggak cinta kamu. Kamu nggak ada di matanya. Dia nggak cinta kamu. Cukup, diam, bisa tidak? Pergi saja, oke? Biar aku tenang dulu. Cuacanya akhirnya kembali normal. Akhirnya, kutangkap kau. Song Yuan-chan, kamu mau apa di sini? Menurutmu, aku mau apa? Tentu saja, aku kesini untuk membawamu kembali. Menikahi keluarga Chen akan menutupi defisit 50 juta itu. Mau menjual anak sendiri demi kejayaan? Mimpi kali. Beraninya kau melawanku, tangkap dia. Adik, tak kusangka selama ini kau menyembunyikan wajahmu di depan mataku. Tapi hari ini kau terlihat cukup cantik. Song Yun sih, kamu gila. Lepaskan aku. Lepas. Dengan kecantikanmu, pasti kau bisa melayani Bos Chen dengan baik. Song Yun sih, lupakan saja. Lebih baik aku mati daripada menikah untukmu. Oh, benarkah? Kamu mau apa? Tidak. Dick, setiap momen di malam pengantin sangat berharga. Keluarga Chen sudah dalam perjalanan ke sini. Nikmati malammu. Jaga dia baik-baik. Ya, Nona. Tidak. Aku harus tetap terjaga.
Di mana semayap nengke? Kemana mereka pergi? Nona, kami sudah berdiri di pintu sejak tadi. Tidak ada yang kami lihat pergi. Kalian berdua tidak berguna, sia-sia. Cari dia sekarang. Bajingan Songyan itu, dia minum obat penenang. Tidak mungkin dia pergi jauh. Cepat cari dia. Syukurlah ada Guntur itu. Aku harus pergi dari sini sebelum berhenti. Dokter, bagaimana kondisinya? Jangan khawatir, karena ditangani dengan sangat cepat. Secara fisik pasien baik-baik saja, namun... Begini. Saya sudah periksa riwayat medisnya. 15 tahun yang lalu, dia mengalami cedera kepala parah dan mengalami amnesia. Sekarang, dengan benturan baru di kepalanya ini, ada kemungkinan dia akan mengalami kebingungan ingatan setelah operasi. Maksudmu? Songyan pernah amnesia? Bagaimana cara mengobatinya? Apakah kehilangan ingatannya sementara atau permanen? Sulit untuk dipastikan. Rekomendasi kami saat ini adalah fokus pada pemulihan. Tapi pasien harus menghindari guncangan atau stres besar apapun. Apa yang terjadi 15 tahun lalu sampai membuatmu kehilangan ingatan? Halo? Pak, ada kabar buruk. Tuan Muda sudah datang. Pak, Tuan Muda sudah di sini. Di mana Ji Changqing? Dia di kamar Enda. Dasar bajingan. Kamu licik sekali. Cuma nipu anggota dewan untuk mendukungmu. Aku adalah ahli waris sah keluarga Ji. Mengapa kamu selalu harus mengalahkanku? Sepertinya tahun-tahun di luar negeri tidak mengajarimu apa-apa. Kalau tidak mampu, jangan mempermalukan diri sendiri. Kamu... Apa yang kamu lakukan? Bajingan rendahan, kamu benar-benar tidak berkelas. Memperlakukan liontan giok palsu seperti harta karun. Aku tidak pernah menyangka, kamu memang bajingan yang sentimental ya. Setelah bertahun-tahun ini, kamu masih tak bisa melupakan gadis desa itu. Kudengar gadis itu hampir mati dipukuli saat mencoba menyelamatkanmu dulu. Lalu apa gunanya kamu mengambil alih keluarga Ji sekarang? Kamu cuma pecundang yang bahkan tak bisa lindungi gadis kecil. Ji Changqing? Sayang sekali, gadis yang cantik hilang tanpa jejak. Dia mungkin sudah jadi makanan anjing sekarang. Ji Changqing, satu kata lagi, dan aku akan menghabisi kamu. Ji Changqing, kalau kau berani bicara satu kata lagi, aku akan menghabisi kau. Kau tidak berani. Aku adalah pewaris sah keluarga Ji. Coba saja hadapi aku. Ji Changqing, kau pikir aku masih cacing tak berdaya seperti 15 tahun lalu? Semua kerugian yang keluarga Jimu timpakan padaku akan kubalas setimpal. Kau gila. Memang betul, sejak keluargamu memaksaku memperpanjang hidupku, aku sudah jadi gila. Ji Heng, aku salah. Ibu Lin, bersihkan kamar ini. Tempat ini jorok. Anak haram yang nyawanya dipinjam nenek tua itu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Tolong anak kecil itu. Tolong. Selamatkan dia. Kenapa aku bisa mimpi buruk seperti ini? Siapa anak kecil dalam mimpiku tadi? Yanyan, kamu baik-baik saja. Senior, kamu ngapain di sini? Aku dengar kamu dirawat di rumah sakit. Jadi aku datang menjengukmu. Songyan si jalang itu, dia sudah minum obatnya, pasti belum jauh. Cari dia sekarang. Songyan, dokter tolong dia cepat. Bawa dia ke UGD, cepat. Yanyan, kamu lagi cari apa? Bukan apa-apa.
Songyan, Songyan. Sebenarnya kamu berharap apa? Oh iya, minggu depan ada rapat pemegang saham grup Song. Semua orang bilang Song Yun-si akan resmi mewarisi grup itu. Song Yuanshan benar-benar memanjakan anak perempuannya ya. Aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan yang mereka inginkan. Sudahlah, cukup dengan pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan ini. Aku tahu kamu pilih-pilih. Kamu tidak tahan dengan makanan rumah sakit. Jadi aku bawa camilan favoritmu. Terima kasih, senior. Santap saja pelan-pelan nanti. Jangan sampai tersedak. Tuan Ji tidak masuk menjenguknya. Nona Song? Tidak perlu. Ini untukmu. Aku menunggu di kedinginan font selama 2 jam. Mochi hanya untuk mendapatkan kue basket ini. Kenapa tidak kamu berikan padanya sekarang? Khas CEO. Banyak omong tapi tidak bertindak. Tuan Ji, tunggu aku! Sayang, besok kamu akan jadi pewaris tunggal grup Song. Kenapa kamu begitu gugup hari ini? Beberapa hal sebelum benar-benar matang untuk dipetik, lebih baik berhati-hati. Kalau Dewan Direksi melihat dokumen-dokumen ini, bisa kacau balau. Anakku yang pinter. Mari kita lihat apa yang kamu sembunyikan dengan susah payah. Kontrak penjualan tambang tembaga oseanik. Kontrak tambang tembaga oseanik menyebabkan total kerugian 80 juta. Song Yun-si, aku akan membongkar semua yang telah kau lakukan ke dunia. Yiheng, dompetku ketinggalan. Tunggu aku. Kenapa sekarang macet? Komputernya hangat. Pasti ada yang pakai komputerku. Keluarkan perintah. Tutup semua jalan. Jangan biarkan siapapun pergi. Aku harus bagaimana? Andai saja aku bisa menghilang dan menembus tembok. Rahasia dagang grup Song dicuri orang. Dan orang itu sedang bersembunyi di gedung ini sekarang. Siapa yang menemukannya lebih dulu akan dapat hadiah 1 juta. Siapa? Hujan sebentar lagi berhenti. Aku tidak boleh ketahuan. Hujannya sudah berhenti. Kemampuan menghilangku tidak akan bertahan lama lagi. Tuh orang di sana. Cek ke sana. Tak ada pilihan. Saatnya nekat masuk toilet pria. Lupakan, aku nekat saja ke toilet pria. Bro, perutku sakit sekali. Cepetan dong. Apa salahku sih? Aku malah terjebak di toilet pria. Hey bro, ngomong dong. Sim siblit jatuh turam. Lebih baik aku mati lemas di sini daripada buka pintu itu hari ini. Ya sudah, mau cara bilik lain. Seharusnya sudah tidak ada orang sekarang. Tolong, ada yang tolong aku. Buka, ini aku. Jiheng. Dia tahu aku di sini gimana. Buka pintunya, atau aku minta tolong. Jangan, jangan. Berapa lama lagi kamu rencana duduk di sini kayak jamur? Kakiku kebas. Baiklah. Kamu mau ngapain? Jangan bergerak, kecuali kamu mau mukamu dilihat orang. Kamu mau ngapain? Apa? Turunin aku. Aku sudah terlalu lama di kamar mandi pria.
Aku merasa seluruh tubuhku bau. Apa baunya sudah meresap selamanya? Jangan khawatir, Nona Song. Kamu berani masuk ke kamar mandi pria. Tindakan yang sangat berani. Aku tidak akan bilang siapa-siapa. Apa aku bau? Ini. Kamu cium juga. Jangan mendekat. Biarkan aku merendammu dengan baunya. Maafkan aku. Tuan Ji, aku tidak sengaja. Song Yan, apa aku terlalu baik padamu? Kamu semakin keterlaluan. Aku benar-benar tidak sengaja. Biar aku jelaskan. Aku peringatkan kamu. Aku mungkin bukan pria yang sempurna, tapi aku jelas bukan orang suci. Kalau kamu berani memprovokasiku lagi, aku tidak bisa jamin apa yang akan terjadi. Aku tidak akan memprovokasimu. Aku akan turun dari mobil begitu sampai di perusahaan. Terima kasih para pemegang saham atas kepercayaan Anda pada Yunshi. Dengan ini saya nyatakan Song Yunshi sebagai satu-satunya pewaris Song Group. Anak dari selir. Dia punya hak apa untuk mewarisi Song Group? Anak selir mana berhak mewarisi Song Group milikku? Gak mau apa di sini? Aku di sini untuk memberitahu semua orang bahwa Song Yunshi tidak layak mewarisi Song Group. Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Kalau kamu berani mengoceh lagi di depan para pemegang saham, jangan salahkan aku kalau jadi keras. Song Yan, kamu cuman anak buangan keluarga Song. Apa hakmu buat ngomong sembarangan di sini? Kakak, aku tahu kamu masih dendam sejak diusir dari keluarga Song. Tapi kamu tidak bisa bikin keributan di rapat pemegang saham. Song Yunshi, kamu ingat proyek tambang tembaga oseanik? Kamu ngomong apa sih? Aku sama sekali nggak ngerti. Setengah bulan yang lalu, Song Yunshi tanpa melapor atau minta persetujuan dewan, sembrono menyetujui proyek yang cacat itu. Sebanyak besar produk gagal. Menyebabkan grup rugi puluhan juta. Aku tanya kamu, bagaimana mungkin orang yang sembrono dan tidak bertanggung jawab layak mewarisi Song Group? Grup Oceanic? Kami tidak tahu soal proyek ini. Aku merahasiakan urusan tambang tembaga oseanik sepenuhnya. Bagaimana bisa Song Yan si jalang itu mengetahuinya? Semuanya. Song Yan itu vulgar, kasar, dan sama sekali tidak berguna. Yang baru kamu katakan jelas fitnah. Benar atau bohong? Fitnah atau fakta? Kalian akan lihat sendiri. Bapak Song, kami sangat percaya pada Anda. Aku tidak menyangka putrimu akan menghancurkan perusahaan seperti ini. Yunshi, apa yang sebenarnya tidak ada? Ayah, biar aku jelaskan. Aku yang menangani proyek itu dari awal sampai akhir. Dan membeli biji tembaga dari Oceanic Group itu pasti menguntungkan. Jadi benar, Kimo. Aku sangat kecewa padamu. Mineral yang diimpor oleh Oceanic tidak hanya memiliki kadar logam berat yang tidak normal, tapi kandungan logam berbahayanya jauh melebihi batas. Proyek tunggal ini telah merugikan grup Song 80 juta dolar. Ayah, dengarkan aku. Aku juga ditipu. Ayah, aku tidak tahu. Tolong bantu aku. Ayah, aku tidak tahu. Kamu benar-benar bodoh. Yan Song, kamu tahu yang mesti untuk menjebakku. Ambisi kamu melebihi kemampuanmu. Kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Daripada main kasar di sini, kenapa kamu tidak pakai otak? Pikirkan baik-baik. Bagaimana kamu akan memperbaiki kekacauan besar ini? Yan Song. Yunshi Song telah membuat kesalahan besar. Aku menentang dia menjadi penerus grup. Betul, jika Yunshi Song adalah penerus grup di masa depan, itu akan menarik investasiku segera. Semuanya tolong, mari kita bahas lebih lanjut. Dasar jalang. Aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang lama. Kamu sering bolos kerja beberapa hari terakhir. Kamu nggak tahu deh, gantengnya si karyawan baru di kantor, Fu. Fu, si idaman hati. Iya, dia partner baru di grup ini. Bukannya kamu penggemar ketampanan Presiden Ji? Cepat banget pindah haluan. Kamu nggak ngerti ya.
Presiden Ji itu idaman hati yang asketis dan tak tersentuh. Cuma bisa dikagumi dari jauh. Tapi Fu beda. Lihat, dia datang. Senior. Sedang apa di sini? Walaupun aku seniormu, di kantor kamu harus panggil aku Presiden Fu. Presiden Fu. Jadi kamu Fu, si idaman hati itu. Aku Songyan dari Departemen Perencanaan. Kedepannya mohon bimbingannya, senior. Masih banyak yang harus kupelajari dari senior. Harus ajarin aku dengan baik, ya. Mereka kayaknya akur banget ya. Malah bikin gestur hati. Presiden Ji, lihat. Songyan malah bikin gestur hati untuk Fu Chuan. Mereka kayaknya dekat banget. Kamu nggak ada kerjaan lain? Aku mau rencana akuisisi untuk Global Group dalam 2 jam. Presiden Ji. Masuk. Presiden Ji. Ini rencana pengambil alihan yang dibuat Presiden Fu setelah mengakuisisi Global Group. Rencana ini lumayan bagus. Tentu saja, rencana Presiden Fu tidak hanya memotong biaya dan menambah pendapatan, tapi juga menawarkan banyak saran yang konstruktif. Dia memang hebat. Sangat memesona secara profesional. Jadi menurutmu siapa yang lebih memesona, aku atau Fu Chuan? Oh, tolong. Ini pertanyaan jebakan. Biasanya, aku harus menjilat dia. Bilang Pak Ji adalah pria paling menawan di dunia. Tapi penjilat akhirnya dapat apa-apa. Dengan memegang prinsip dan standar seleraku yang baik. Maaf Pak Ji, aku pilih Pak Fu. Kenapa? Lihat, seseorang seperti Pak Fu pakai kemeja putih dengan kacamata bingkai emas, tampan dan tegas, dengan sentuhan elegan yang berkelas, sempurna banget. Sedangkan kamu, Pak Ji, kamu agak kurang di situ. Aku lebih buruk darinya? Lihat, sebagai pemimpin, Pak Fu sangat perhatian dan hangat ke kami para bawahan. Bulan ini saja, dia berhasil dapatkan bonus tambahan untuk departemen kita. Dari poin itu saja, kamu kalah jauh. Songyan, aku ingatkan kamu, akulah yang mengeluarkan bonus-bonus itu. Ya, bonus atau enggak, Pak Fu itu tampan dan kakinya panjang. Cuman berdiri di kantor saja, dia sudah pemandangan yang menyegarkan mata. Kamu suka banget sama Pak Fu ya? Kalau gitu lupakan saja bonusnya. Apa? Kamu potong bonusku lagi? Pak Ji yang kejam. Pak Fu tetap lebih baik. Iya, Fu Chuan tampan berkaki panjang dan punya semua kelebihan, tapi aku nggak punya apa-apa. Kenapa kamu membanting pintu ke arahku? Kamu tunggu saja nanti. Maaf ya, aduh, bikin kamu nunggu lagi. Kan janjian ketemu jam 7:30 buat makan malam. Kamu bikin aku nunggu lebih dari setengah jam. Aku harus nyelesain PPT. Ya udah, makan malamnya aku yang traktir. Aku ikut termasuk nggak? Kak, Selamat ya, Yanyan. Proyek ini diterima dengan baik sama pasar. Mantap nih, kerjaanmu emang top banget. Nggak ada waktu yang lebih pas dari sekarang. Gimana kalau malam ini aku traktir kalian berdua adik-adikku? Sih. Ayo. Mau makan apa? Bukannya dia punya lift khusus untuk CEO, kenapa dia ikut berdesakan sama kita? Pak Ji, mau masuk? Berdiri di belakangku. Yanyan, kayaknya di luar udah mulai hujan. Ramalan cuacanya sama sekali meleset, katanya cerah. Gimana dong? Kamu harus jadi tembus pandang di depan semua orang. Maaf ya, aku nggak bisa bantu soal itu. Ya ampun, apa beneran aku bakal ketahuan di lift hari ini? Apa aku benar-benar akan ketahuan di depan semua orang di lift hari ini? Halo ganteng, kelihatannya kosong banget di belakangmu. Mungkin mundur dikit? Ini dia, kemampuan rahasia Yanyan buat menghilang ketahuan. Tolong, jangan balik. Maaf ya, di belakangku nggak ada tempat lagi. Bau apa nih? Siapa yang kentut?
Kamu kelihatannya sopan. Kok bisa sih kelakuannya kayak gitu? Kentut sembarangan. Bukan aku juga enggak. Yang harus ditakuti bukan lawan yang kayak dewa, tapi rekan setim yang otaknya udang. Kentut di lift, baunya kerasa, hidungnya bisa ditutup. Yanyan mana? Dia pergi kemana? Begini, Song Yan bilang ada urusan mendadak, jadi dia langsung pergi begitu pintunya terbuka. Aneh deh, aku nggak lihat dia keluar. Jarak terjauh di dunia bukan antara hidup dan mati, tapi aku yang berdiri tepat di depan kalian, dan kalian semua nggak bisa lihat aku. Tunggu, itu nggak bener. Aku nggak lihat dia keluar. Ah, yang bener aja, tadi kan memang rame banget, kamu hampir tersandung senior. Jadi kan lihat, wajar aja kamu nggak sadar. Masuk akal banget, logikanya nggak terbantahkan. Memang sahabatku yang pinter banget. Kenapa dia pergi tanpa pamit? Bukannya Song Yan dari tadi berdiri di belakangku? Aku nggak lihat dia keluar, kayaknya dia menghilang begitu aja. Diam aja, bisa nggak? Oh, Pak Ji, kenapa sih kamu begitu peduli sama Yan-Yan kami? Nggak heran dia selalu bilang kamu tergila-gila sama kecantikannya. Tolong bilang ke Song Yan, karena memfitnah atasannya bonus akhir tahunnya hilang. Kalau soal utang piutang, kamu juaranya. Serius, nggak ada yang berani ngaku juara 1. Dia motong bonusku lagi. Malam ini, aku bakal bikin kamu botak. Liontin Giok ini kayaknya satu set dengan punyaku. Hah, Liontin peninggalan ibuku? Gimana separuhnya bisa ada di dia? Kamu bukan anak haram. Aku bukan anak haram, bukan. Bajinganku bunuh kau. Aku menolak untuk meneruskan garis keturunan keluarga Ji. Aku menolak. Sebenarnya apa yang dia alami? Apa di mimpinya dia memang serentan dan serapuh ini? Pokoknya, gimana lagi? Aku kan baik hati dan cantik. Ini Liontin Giok yang utuh kuberikan untukmu. Pasti akan membawa keberuntungan untukmu. Dan kamu pasti akan panjang umur. Kenapa permen belum asin? Cepat, Pak C. Anda udah bangun. Saya dengar orang sakit sering merasa pahit di mulut. Jadi saya sengaja siapkan permen plum asin untuk Anda. Dijamin bisa membangkitkan selera dan merangsang air liur. Jadi tadi malam sekretaris Wang yang merawatku. Jadi tadi malam memang halusinasiku. Masa sih Song Yan itu gadis kecil yang menyelamatkanku dulu? Tadi malam, aku yang merawat Jiheng hampir semalaman. Semoga aku tidak ketularan. Kenapa kamu sembrono sekali? Hampir saja hidungku patah. Ada apa, kamu sakit? Yanyan, kamu baik-baik saya. Senior, aku baik-baik saja. Parah nggak? Bagaimana kalau aku antar kamu ke rumah sakit untuk diperiksa? Tidak perlu, mungkin cuma flu ringan.
Lap. Kamu lagi ngapain di sini? Aku cuma lewat. Siapa lagi yang bikin Pak Ji kesal? Siapa tahu, mungkin lagi masa-masanya. Dia seharian moody. Kak, makasih ya udah anterin aku pulang. Jaketmu, nanti aku cuci dulu baru aku balikin. Yanyan, aku perlu ngobrol sama kamu. Aku suka sama kamu. Mau nggak jadi pacarku? Kak, selama ini aku selalu anggap kamu sebagai teman baik. Tapi aku nggak mau kita cuma jadi teman. Boleh nggak kasih aku kesempatan buat lebih kenal kamu? Maaf. Aku rasa kita nggak mungkin. Aku udah tahu kamu bakal jawab gitu. Kamu suka sama Jiheng. Cuman aku nggak bisa terima aja. Masa sih? Masa aku bisa suka sama kapitalis yang dingin itu? Perasaan itu nggak bisa disembunyikan, mau coba pun. Siapa aja bisa lihat kalau perasaan Pak Ji ke kamu beda. Yanyan, aku doain kalian berdua bahagia. Songyan, Songyan. Orang kayak Jiheng itu jauh di sana. Masa dia bisa suka sama kamu? Jangan berharap terlalu tinggi. Udah selesai kerja. Malam ini makan apa? Terserah. Cuaca kayak gini sih. Selalu aja mendung. Ayo aku antar kamu pulang. Aku harus cari tempat buat sembunyi. Cepat. Nanti aku lenyap begitu aja. Jiheng bakal tahu kalau aku bohong. Pak Ji, aku baru ingat ada urusan yang harus diselesaikan. Aku duluan ya. Makasih. Buru-buru banget kaburnya. Kayaknya hujan ini nggak bakal berhenti dalam waktu dekat. Mungkin aku harus nguntit diam-diam Jiheng. Siapa tahu aku bisa ketemu rahasia gelap dia. Malam ini kita numpang minum yuk. Ketemu di tempat biasa. Udah lama banget nggak minum sama kamu. Malam ini kita minum sampai mabuk. Kalau tahu bakal membosankan kayak kayak gini, nggak akan aku datangi. Sekarang aku udah basah kuyup. Lagi ngeliatin apa sih, melamun gitu? Nggak ada apa-apa. Siapa sih orang misterius yang bikin Pak Ji yang dingin dan elegan ini sampai terpana? Jangan bilang kamu sama Qianzi serius. Memangnya Li Qianzi itu hebat apa sih? Cowok-cowok itu dangkal banget. Cuma peduli sama wajah cantik. Aku nggak suka Li Qianzi. Jiheng, tunggu. Tadi dia jawab pertanyaanku. Ya ampun. Bisa nggak sih dia lihat aku? Sial. Kok aku bisa mencium aroma melati samar darinya? Dia nggak jawab aku ya. Ya ampun. Apa dia bisa melihatku? Kalau nggak suka ya nggak suka. Ngapain bicaranya mesra-mesra gitu? Ada tuh yang perlu kita klarifikasi. Walaupun kita bersaudara, tapi aku straight. Aku nggak suka hal-hal begitu. Kamu gila? Baguslah kalau nggak. Aku benar-benar kesal sama hujan badai ini. Badan aku basah kuyup dan lengket semua. Harus kuakui, badan Bos Shen nggak buruk. Hei, kamu ngapain? Lepas baju karena gerah. Cepat pakai lagi. Malu-maluin. Memalukan apanya? Kita kan saudara dekat yang tumbuh bareng. Apa-apa bagi-bagi. Kapan gayanya tiba-tiba berubah jadi persaudaraan sosialis? Kamu harusnya pakai sesuatu, agak tidak senonoh. Di sini cuma ada kamu dan aku, nggak ada orang lain. Aku kan sopan, ngapain harus sopan? Oh, kalau bukan karena kamu lihat tubuh Young Master ini bagus, orang lain bisa jadi minder. Kamu benar-benar nggak masuk akal. Young Master ini tampan dan gagah. Semua ukurannya, panjang, lebar, tinggi, semuanya maksimal, dan kamu nggak perlu minder. Kamu gila. Jadi malu ya? Ayolah, aku tunjukkan hasil latihanku belakangan ini. Boleh kita lihat siapa bosnya dan siapa anak buahnya.
Kamu memang belum selevel. Apa salahku sampai dapat perlakuan seperti ini? Harus mendengar omongan seperti ini. Pakai, cepat pakai. Kita kan saudara. Walaupun kamu lebih muda dariku, aku tidak akan mengolok-olokmu. Pantas saja Ji Heng hari ini bertingkah aneh. Dia bukan pria suka lipstik, kan? Aduh, aku butuh udara segar. Kenapa Ji Heng belum kembali juga? Jangan-jangan dia terlibat dengan perempuan nakal di luar? Aku akan periksa. Tuan Ji, sudah lama sekali Anda tidak datang menemuiku. Bukan nih, aku datang menemuimu hari ini? Bukankah Song Yun Si bertunangan dengan Zhou Yiheng? Kenapa dia bisa berhubungan lagi dengan Ji Changqing? Si Jalang Songyan itu membuatku kehilangan status pewaris. Kamu harus membantuku membalas dendam padanya. Asalkan kamu melayaniku dengan baik hari ini, pastikan dia tidak akan melihat matahari terbit besok. Kamu mau aku tidak melihat matahari besok? Aku yang akan pastikan kamu tidak melihat bulan malam ini. Pak Ji, izinkan saya bersulang untuk Anda. Kuat sekali. Kita minum apa ini? Kenapa kita tidak... Mataku. Pak Ji, Anda tidak mau ada apa-apa? Anda baik-baik saja? Pak Ji, Anda tidak apa-apa? Anda baik-baik saja? Song Yun Si, beraninya kau memukulku? Bukan aku, bukan aku. Rasakan ini. Song Yong Si. Apa Anda baik-baik saja? Kau pikir aku kasih muka ya, kau? Pak Ji, izinkan saya menjelaskan. Tidak, biar saya jelaskan. Benar-benar bukan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Aku belum selesai denganmu. Pak Ji, benar-benar bukan saya. Ada hantu. Bukan aku, Pak Ji. Sepertinya saya perlu ke terapis. Pak Ji, apa akhir-akhir ini Anda sering mimpi buruk? Akhir-akhir ini saya sering berhalusinasi. Maksud Anda halusinasi itu apa? Lebih tepatnya ada seorang wanita, bawahan perempuan saya. Dia jelas-jelas tidak ada di sini, tapi aku terus melihat senyumannya, mendengar suaranya. Aku bahkan bisa mencium aromanya yang samar. Maafkan saya bertanya, tapi apakah bawahan ini cantik? Lumayan kurasa. Dan apa yang Anda lakukan dalam halusinasi ini? Dia selalu mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal, melakukan lelucon-lelucon. Selain bawahan yang satu ini, apakah Anda juga berhalusinasi tentang bawahan perempuan lain? Hanya dia. Pak Ji, semua indikator fisik Anda normal. Lalu kenapa aku berhalusinasi? Mungkin Anda harus pertimbangkan untuk menetap. Aku sering mimpi buruk belakangan ini. Jangan-jangan aku kemasukan sesuatu yang tidak bersih. Song Yan? Dia ngapain di sini? Song Yan? Dia ngapain di sini? Ibu Song, mimpi adalah proyeksi dari diri kita yang terdalam. Kamu harus menjaga suasana hati yang baik. Jangan terlalu dipikirkan. Tapi ada hal yang lebih aneh lagi. Akhir-akhir ini, setiap kali hujan dan petir, aku bisa menghilang tanpa alasan. Sudah berapa lama ini terjadi padamu? Belum lama. Pertama kali aku menghilang. Aku meraba pantat seorang nenek-nenek. Dan bosku dikira orang mesum. Lalu yang kedua kalinya, aku menyiram pohon hoki bosku dengan air mendidih. Oh iya, dan baru kemarin, aku menggunakan kemampuan menghilangku untuk memukuli pasangan brengsek. Jadi halusinasi yang kukira aku alami ternyata bukan halusinasi sama sekali. Kondisimu, seharusnya kamu periksa ke dokter lebih cepat. Bagaimana jika semua itu nyata, hanya menghilang di mataku saja? Saya sarankan kamu belok kiri dan periksa ke psikiater. Aku tidak gila, ngapain aku ke psikiater? Kamu masih muda. Minum obatmu dan kendalikan kondisimu. Dokter, aku benar-benar bisa menghilang. Song Yan, permainanmu sudah berakhir. Permainanku baru saja dimulai. Sekretaris Wang, semua sudah bekerja sangat keras belakangan ini. Atur saja sesuatu. Setelah kerja besok, makan malam tim? Besok? Tapi ramalan cuaca bilang
Besok akan ada badai petir. Hukum mana yang bilang kita nggak boleh ada pesta makan saat hujan? Terima kasih perusahaan atas perhatiannya yang penuh pertimbangan. Aku akan segera pergi dari semai Warsaw kabar baik tentang makan malam. Dekat semua orang sekarang juga. Pastry Napoleon, souffle cheesecake tiramisu, cupcake daifuku. Semua favoritku. Aneh ya, bukannya kamu benci makanan manis? Kenapa hari ini pesan sebanyak ini? Aku lagi mood bagus hari ini. Jiheng, perusahaan yang beneran mana? Yang ngadain makan malam pas badai petir. Kayaknya kamu sengaja ngerjain aku. Aku memang sengaja ngerjain kamu. Ini cuma camilan kecil-kecilan. Aku nggak mau makan. Aku nggak lapar. Lewati satu gigitan hari ini, si ganteng akan datang nanti. Lewati manisan hari ini, Xiaojan akan datang main. Kami menyewa koki pastry langsung dari Paris. Paris. Lihatlah kualitas buatannya. Enak banget. Kelihatannya emang enak sih. Aku nggak suka. Aku coba gigit sedikit aja. Nggak ada yang lihat kan? Aduh. Enak banget. Yang ini juga enak. Coba yang ini. Kenapa senyum-senyum licik gitu? Jiheng, kamu sengaja ya? Kamu ngerasain tadi nggak? Meja ini kayaknya goyang sedikit tadi. Bayiku pasti kangen aku. Pelayan, bawakan menunya. Jiheng, apa kamu memang harus makan makanan Prancis mewah sekarang? Makanan di restoran Black Pearl ini memang luar biasa. Jiheng, ayo pesan foie gras anggur merah. Dan steak Wellington ini juga. Foie gras anggur merah kelihatannya enak. Kami pesan 1. Dan 1 steak Wellington. Kamu membaliknya terlalu cepat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jiheng, aku tidak menyangka ketemu kamu di sini. Kebetulan sekali ketemu kamu. Hei. Kenapa sofa ini rasanya aneh sekali? Siapa? Siapa yang mendorongku? Nggak ada yang mendorongmu. Nggak mungkin. Aku pasti merasakan sesuatu di belakangku tadi. Ini bukan hantu, kan? Kamu itu hantu. Keluargamu semuanya hantu. Pasti kursi ini. Ada listrik statis. Kenapa aku merasakan dingin di punggungku? Tempat ini tidak berhantu, kan? Jiheng. Aku baru ingat ada hal lain yang harus dilakukan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalian lanjutkan makannya. Kakak, aku nggak tahu kamu berbakat banget. Gerakan pergelangan tanganmu kurang stabil. Nadanya sumbang, banyak noise-nya. Vibratonya kedengeran jelek, kayak lagi menggergaji kayu. Kok keras banget sih? Kasih dia muka dong. Iya, ngapain bilangnya blak-blakan gitu? Kalau kamu jago, coba kamu yang main. Baiklah, aku yang main. Biar aku... Bener sih, tanpa perbandingan, nggak ada rasa kehilangan. Permainan Fu Chuan itu udah top notch. Tapi kalau dibandingin sama Jihengku, jauh banget bedanya. Memang ada orang yang terlahir untuk bersinar secemerlang itu. Bro, Jiheng mulai belajar sejak umur 5 tahun. Umur 10, dia udah menang hadiah utama di kompetisi biola di Vienna. Kalah sama dia itu nggak perlu malu. Aku tadi pamer di depan master. Maaf ya, jadi malu-maluin. Jangan sedih gitu dong, Kak. Kalau rajin latihan, suatu hari kamu pasti bisa ngalahin dia. Kenapa Jiheng marah lagi? Kayaknya hari ini aku bakal kehujanan lagi.
Waktu yang tepat banget. Kamu datang pas banget waktunya. Ji, kamu baik banget. Tahu aku nggak bawa payung. Bawa payung buat 2 orang lagi. Siapa bilang aku mau bagi sama kamu? Jangan pelit gitu dong. Payungmu gede, aku numpang di pinggir aja. Kayaknya jadi orang yang kelihatan nggak selalu buruk ya. Aku cuma lagi beruntung aja. Payung ini kayaknya bahannya bagus banget. Ini pasti payung mewah yang legendaris itu. Nggak nyangka jari-jari cowok bisa seganteng ini. Nggak heran dia dinobatkan sebagai pria paling diidamkan di seluruh kota oleh media finansial. Sial, apa yang sedang aku lakukan? Apa Jiheng barusan kontak mata sama aku? Dan dia pegang tanganku. Apa dia sadar sesuatu? Cuacanya terlalu dingin, tanganku kaku beku. Bikin deg-degan nih. Aku nggak ketahuan. Badai sudah berlalu, langit cerah. Aku pulang. Waktunya naik skuter kesayanganku. Ada apa ini? Ini sepeda listrik baruku. Tidak, aku akan terlambat kerja. Sepeda listrikku rusak. Bisa tolong antar aku ke kantor, Pak Ji? Kembali ke sini. Kamu memang lain ya? Kamu baru saja meledekku. Tidak, aku tidak. Siapa yang meledekmu? Perlu aku ingatkan? Pagi ini jam 8.40, kamu memberiku isyarat 2 jari tengah. Pak Ji, pasti kamu salah lihat. Aku memberimu isyarat hati. Cinta kamu. Parfum ini baunya tidak enak. Jangan pakai lain kali. Jangan keterlaluan. Parfum apa yang aku pakai bukan urusanmu. Masuk, atau kamu akan terlambat dan kehilangan bonus kehadiran sempurnamu. Terima kasih, Pak Ji. Sepeda listrik kecil ini akan menjemputmu malam nanti. Aku bisa tahu kamu naik mobil mewah Pak Ji dari baumu saja. Benar, kan? Xiaonuan, kamu memata-matain aku? Setiap orang punya bau khasnya sendiri. Contohnya Pak Ji, dia punya aroma pinus yang sejuk dan kayu. Dan kamu mengeluarkan aroma melati yang samar. Hidungmu terlalu tajam. Songyan datang ke kantorku. Oh tidak, malam itu waktu kita berbagi payung, aku sangat dekat. Dia tidak mungkin menyadari apa-apa, kan? Masuk. Pak Ji, Anda ingin bertemu saya? Ini proposal proyek dari Brilliant Entertainment. Lalu aku ingin kamu buat rencana untuk proyek film dan TV. Selesaikan sampai Senin depan. Baik, akan saya kerjakan. Ada lagi? Pak Ji, ini sampel parfum yang dikirim dari Galeries Lafayette di Paris. Mereka minta Anda mengevaluasinya dengan baik. Bawa pergi, aku alergi parfum. Sepertinya Jiheng, pria polos yang indera penciumannya tumpul itu, dia mungkin tidak menyadari apapun. Oke. Nala, ada kabar baik untuk semuanya. Kita sudah melampaui target penjualan bulan ini. Perusahaan sudah mengatur makan malam perayaan untuk kita di Yunhaiju. Malam ini, bayo minum sampah mabuk. Minum sampah mabuk. Yan. Aku dengar Yunhaiju itu klub mewah yang biayanya ribuan per orang. Akhirnya aku bisa lihat apa yang heboh itu. Aku juga mau lihat. Oke. Aku akan menyusup masuk bersama mereka malam ini. Jiheng, ayolah, ayo kita minum bersama. Kenapa kamu mengundang dia? Presiden Ji izin kini salkonek. Hanya bertahan sekali bidlam.
Jiheng, aku sangat kedinginan kemarin. Jiheng, kamu lihat apa? Kenapa tiba-tiba jadi dingin sekali? Seharusnya aku pakai jaket. Naikkan AC-nya. Kamu baik sekali, Jiheng. Kamu perhatikan aku tidak pakai banyak baju. Dan kamu naikkan suhu untukku. Tidak pernah kira aku akan dapat manfaat dari kehadiran Nonali suatu hari. Cocok sekali mereka berdua. Presiden Ji, kami sedang bermain Truth or Dare. Mau ikut? Orang kolot seperti dia tidak akan pernah mau bermain. Aku akan bermain. Aku ikut. Kalau gitu, Tuan Ji ikut. Aku juga ikut. Kita main apa, Wak? Aku juga mau ikut. Kalau gitu, aku yang putar dulu. Aku penasaran rahasia kotor apa yang dimiliki Jiheng. Giliranmu, Tuan Ji. Jangan coba-coba mundur. Jujur atau tantangan? Jujur. Aku belum banyak dengar kejujuran Tuan Ji. Apakah di sini ada yang ingin kamu cium? Wah, pertanyaan yang pedas nih. Ya. Berarti Nonali adalah calon nyonya keluarga Ji. Jangan pada mulai menggoda. Jiheng cuma ngomong asal aja tadi. Lihat mereka begitu mesra, kok rasanya agak cemburu ya? Kalau gitu biar aku yang putar. Tuan Fu, gimana denganmu? Aku pilih jujur. Ya bakal di sini ada lawan jenis yang ingin kamu cium? Dia tidak ada di sini hari ini. Song Yan kan? Ayo, biar aku putar lagi. Tuan Ji, giliranmu lagi. Kali ini kamu pilih jujur atau tantangan? Cuman orang bodoh yang pilih jujur. Nggak seru sama sekali. Aku pilih tantangan. Tantangan. Kita belum pernah lihat Tuan Ji mengungkapkan perasaan dengan penuh gairah, kan? Gimana kalau begini? Tuan Ji, coba tunjukkan penampilan mengungkapkan perasaan yang penuh gairah dong. Pengakuan cinta. Tidak. Punishment aneh macam apa ini? Ji, kalau kamu nggak mau main, nggak usah ikut. Siapa bilang aku nggak mau main? Song Yan, aku suka kamu. Tidak mungkin. Dia bilang apa barusan? Apa aku dengar dengan benar? Mighty, Tuan Ji. Tuan Ji ini semangat banget ya, sampai mengaku cinta ke udara kosong. Dengan tatapan penuh kasih sayang yang Tuan Ji tunjukkan barusan, nggak cuma cewek, aku aja nggak tahan. Ganteng banget. Wajar aja dia bisa memikat ribuan cewek. Pasti lagi kepanasan. Aku berhalusinasi. Kalian lihat nggak? Kok pintunya tiba-tiba terbuka? Kamu pasti mabuk, pasti lagi berhalusinasi. Iya juga. Aku memang minum banyak hari ini. Semuanya lanjutkan. Cuma sebentar aku pergi. Semuanya udah pada pergi? Jiheng. Dia tidur. Dia minum berapa banyak? Dia barusan cium jariku. Terserah deh. Nangkap maling. Kamu ngomong apa sih? Aku cuma mau naruh jaket buat kamu. Aku nggak ngapa-ngapain. Lepasin aku. Enggak, aku nggak mau. Lepasin aku, bajingan. Jelaskan, gimana aku bisa dibilang bajingan? Orang yang kamu suka kan jelas-jelas Li Qianzi. Sekarang kamu malah pegang-pegang aku. Kamu apaan lagi? Kapan aku pernah bilang suka sama Li Qianzi? Tadi malam, waktu main Truth or Dare. Kamu bilang cewek yang pengen kamu cium itu Li Qianzi. Aku ingetin kamu juga ada di sana. Kamu bilang apa? Kamu nggak dengar jelas pengakuanku waktu main Dare. Orang yang kusukai adalah kamu, Song Yan. Badai di luar masih ganas. Kamu bisa melihatku. Sebenarnya aku selalu bisa melihatmu. Wah, kamu memang lain, Jiheng. Dasar pembohong. Maksudku pembohong? Aku bohong tentang apa?
Kamu bisa melihatku selama ini, dan kamu pura-pura tidak bisa. Kamu cuma mau lihat aku jadi bahan tertawaan. Kapitalis tak berperasaan. Aku menjauh darimu. Song Yan, sebenarnya kamu lari dari apa? Ji Heng, tenang dulu. Mending kita bahas bagaimana kamu bisa melihatku. Aku tidak bisa tenang melihatmu. Lepaskan aku. Aku tidak mau bicara dengan bajingan sepertimu. Kalau jadi bajingan bisa membuatku memenangkanmu, lebih baik aku jadi bajingan. Song Yan, Song Yan. Jangan termakan bujuk rayu. Kamu harus pegang sisa harga dirimu. Aku sudah sampai batasnya menahan perasaanku padamu. Ji Heng benar-benar mengaku padaku begitu saja? Masa iya dia suka sama aku? Kapan dia tahu kalau aku bisa menghilang? Kenapa aku bisa menghilang sih? Terlalu banyak pertanyaan. Kepalaku pusing mikirinnya. Sudahlah. Aku mau tidur dulu. Hai Yanyan, cepat ke Cure Cafe. Ada hal penting banget yang mau ku bilang. Oh, oke, Shutong. Tong, apa sih yang mendesak sampai harus ketemu hari ini? Lihat ini. Ini informasi yang dicariin temanku di luar negeri. Mengurai kekuatan misterius alam. Gelang ini mirip banget sama punyaku. Lihat di sini. Menurut analisis pihak berwenang, gelang ini terbuat dari meteorit. Karena sifat meteoritnya, ia bisa mengubah keseimbangan medan elektromagnetik tubuh manusia untuk sementara. Singkatnya, intinya siapapun yang memiliki gelang ini bisa menghilang saat ada badai petir. Jadi itu sebabnya aku bisa menghilang. Semua karena gelang ini. Di sini juga disebutkan kalau gelang jenis ini ada batas waktunya. Biasanya, sekitar setengah tahun setelah pertama kali menghilang, medan magnetnya akan habis perlahan. Jadi aku cuma punya waktu sekitar sebulan lagi? Ji Heng tidak ada di sini. Aman. Yanyan, aku mau pulang lebih awal sore ini. Jangan lupa kasih dokumennya ke Pak Ji. Tolong ya. Tapi aku belum siap ketemu dia. Masuk. Pak Ji, ini rencana pemasaran untuk kuartal ini dari Departemen Perencanaan kami. Kami buat berdasarkan kondisi pasar secara keseluruhan. Nggak capek ya? Kamu terus-terusan muncul di pikiranku seharian. Nggak capek ya? Tolong, aku baru aja kembali normal. Kok dia yang jadi aneh? Siapa yang ngajarin dia kata-kata norak buat merayu? Oh iya, aku baru ingat. Aku harus selesaikan proposal. Aku pergi dulu. Kamu ngapain? Ini kan kantor. Nona Song, mau nggak kamu urus yang resmi? Kemarin malam, kamu yang cium aku, kamu yang peluk aku. Sekarang mau main serah terima aja. Siapa yang main serah terima sama siapa? Jadi sekarang kamu ngomong sama aku sebagai apa? Sebagai bawahan Pak Ji atau sebagai pacarnya? Aku nggak lihat apa-apa. Kamu benar-benar sudah merusak reputasiku. Kamu harus bertanggung jawab atas diriku. Aku mau jadi pacarmu. Apa? Aku nggak dengar tadi. Aku bilang, aku akan kasih kamu status yang jelas. Xianzi, aku selalu berharap kamu bisa bersama Ji Heng. Tapi soal perasaan kamu harus memperjuangkannya sendiri. Jangan khawatir, Bu. Aku pasti nggak akan biarkan Song Yan merebut Kak Ji Heng. Nenek pasti akan bantu kamu. Ayo pergi. Ji Heng,
Sebenarnya sejak kapan kamu tahu aku bisa menghilang? Waktu itu di klinik psikologi, Sudah sejak lama? Kamu benar-benar licik. Kamu jago banget aktingnya. Bohongin aku selama ini. terus kamu yang duluan main korban. Ya, waktu kemampuan menghilangmu masih bisa kulihat, itu bikin aku jadi gila. Guntur lagi. Kenapa kamu terlihat murung? Setiap kali ada guntur dan hujan, aku jadi menghilang. Nggak ada yang bisa melihatku. Jangan khawatir. Bahkan kalau seluruh dunia mengabaikanmu, aku akan selalu bisa melihatmu. Siapa sangka orang penting sepertimu bisa melamun. Kamu lagi ngapain di sini? Pak Ji. Welcome perfect the kanan yang bisa special. Tuan muda Zhou Yiheng dari keluarga Zhou sudah bergabung dengan Ji Changqing. Zhou Yiheng. Si serangga itu masih hidup aja. Rencana pembangunan ulang kawasan kota tua di distrik Qingcheng. Biarkan grup Zhou menang tender dulu. Apa? Inference keluarga Zhou menang? Kamu sudah tahu sendiri kalau keluarga Zhou itu komplotan dengan Ji Changqing. Kenapa kamu malah bantu mereka? Grup Zhou sudah bertahun-tahun berkembang sembarangan. Sebenarnya mereka sudah lama mengalami krisis utang. Kalau sekarang kita libatkan mereka dalam proyek kota tua, mereka pasti akan pakai leverage tinggi bareng Ji Changqing. Aku ngerti sekarang. Sedikit saja ada masalah dalam proyeknya. Denda besar dari leverage tinggi itu akan putuskan rantai keuangan mereka. Aku sedang memasang perangkap. Siapa sangka Jiheng yang penuh siasat ini punya aura yang tertahan dan dingin. Songyan berhenti main-main. Jiheng, kamu hebat banget. Pak Ji. Nggak nyangka orang semuda itu bisa kena Parkinson. Omong kamu harus tasar diri baik-baik. Keluar. Ada apa? Kata ramalan cuaca, 2 minggu ke depan akan cerah terus. Mungkin aku nggak akan punya kesempatan lagi buat nggak terlihat. Bukannya kamu selalu ingin kembali ke kehidupan normal? Bukannya itu hal yang bagus? Iya juga sih. Tapi sekarang waktunya udah tiba, rasanya sedih banget. Mungkin ketidakterlihatanku bisa membantuku melawan penjahat atas nama bulan. Aku punya cara buat kamu menghabisi para penjahat. Siapa di sana? Siapa? Hui di main-main. Hantu. Zhou Yiheng, kau hanya melakukan kejahatan. Bersiaplah mati. Jangan. Aduh. Pak Ji, hotel ini berhantu. Pak Ji, aku salah. Tolong selamatkan aku. Tidak ada hantu di dunia ini. Kau hanya dihantui perbuatan jahatmu sendiri. Aduh. Jangan. Sekretaris Wang, Tuan Ji, apa yang ku minta sudah siap. ini Angel's Wings yang Tuan beli di rumah lelang Sobibi dengan harga $10 juta. Aku penasaran apakah dia akan suka. Jiheng. Aku tahu restoran Prancis yang enak banget. Mau nggak? Dari mana kamu dapat leontin giok ini? Ini sudah kupakai sejak kecil. Terus, cantik nggak? Mungkinkah dulu yang menyelamatkanku adalah dia? Jiheng, kau hancurkan hidupku. Jiheng, hati-hati. Qianzi, Aku harusnya mendaftarkanmu ke kelas pria terhormat. Jiheng, kamu tadi malam kemana saja? Kamu tahu nggak sudah berapa lama aku menunggumu? Songyan. Aku harusnya mengirimmu ke sekolah perbaikan sikap.
Ji-heng, kamu tadi malam di mana saja? Kamu tahu nggak aku nunggu berapa lama? Song-yan, kamu ditinggal sendirian tadi malam. Ji-heng yang nemenin aku sepanjang waktu. Kamu nggak tahu betapa baiknya dia padaku. Langsung aja bilang apa yang mau kamu katakan. Nggak usah bertele-tele. Song-yan, kurasa aku sudah menyampaikannya dengan sangat jelas. Wanita sepertimu tidak pantas untuk Ji-heng. Jadi, aku akan memberimu $1 juta untuk meninggalkannya. Nona Lee, kamu harus paham satu hal. Ji-heng tidak pernah bilang dia suka padamu. Kamulah yang selalu nempel terus padanya. Dasar bajingan, Song-yan. Kenapa kamu harus merebut Ji-heng dariku? Nggak bisakah kamu cari pria lain? Segitunya kamu butuh pria? Yang nggak bisa dapetin pria yang memuaskan itu kamu, bukan aku. Kamu. Kamu ngapain sama HP-ku? Ji-heng, aku tadi mau lihat jam, malah ambil ponsel yang salah. Qianzi, aku sudah bicara dengan dokter. Kamu akan baik-baik saja. Ada urusan yang harus kuselesaikan. Aku harus pergi. Hei, Ji-heng, jangan pergi. Pundakku sakit banget. Dokter, minum obatmu dulu. Ji-heng, aku pusing banget. Bisa tolong peluk aku? Qianzi, kamu harus fokus untuk sembuh. Ada urusan yang harus kuselesaikan. Aku harus pergi. Ji-heng, aku sampai ditusuk pisau demi kamu. Apa kamu nggak ngerti perasaanku? Li Qianzi adalah tunangan sahmu. Terus aku jadi apa? Aku akhirnya menemukan gadis kecil itu. Tapi kenapa aku nggak merasa bahagia? Ji-heng, dulu aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Apa kamu benar-benar lupa? Ambil giok jimat ini. Ini akan melindungimu dan memberimu umur panjang. Ji-heng, maksudmu apa? Kamu sudah 2 kali menyelamatkanku. Aku takkan pernah melupakannya. Separuh kekayaan keluarga Ji akan menjadi milikmu. Tapi aku tidak mau kompensasimu. Aku mau tempat di hatimu. Maaf. Orang yang kucintai adalah Song-yan. Song-yan lagi? Apa yang dia punya sampai aku tidak? Akulah yang mencintaimu, bukan dia. Apa istimewanya si Song-yan jalang itu? Kenapa hanya dia yang ada di pikiranmu? Sudah, Song-yan adalah pacarku dan calon nyonya Ji di masa depan. Aku takkan izinkan siapapun meremehkannya. Aku kembalikan giok liontin ini padamu. Aku tidak mau lagi. Giok liontin ini adalah satu-satunya peninggalan ibumu untukmu. Dan sekarang kamu begitu saja melepaskannya? Katakan padaku, sebenarnya dari mana asal giok liontin ini? Aku tidak tahu. Nenek Ji yang memberikannya padaku. Katanya, kalau aku tunjukkan liontin ini padamu, kamu akan menikahiku. Kamu akan menikahiku. Dan aku baru saja menelepon Song-yan. Dia sudah datang ke sini. Dia melihat kita berpelukan. Pasti dia pikir kamu sudah tidak mencintainya lagi. Ji-heng, Song-yan akan meninggalkanmu karena aku. Tapi aku takkan pernah meninggalkanmu. Akulah yang benar-benar mencintaimu. Aku akan tanya sendiri pada nenek tentang liontin itu. Sedangkan untukmu, aku tak pernah mencintaimu. Dengan atau tanpa Song-yan. Ji-heng, aku setuju dengan tawaranmu itu. Aku akan pastikan Ji-heng dan Song-yan hancur. Oke, Yan-yan. Kamu tuh harus minum lebih sedikit. Tong-tong. Kamu nggak kenal si brengsek Ji-heng itu. Dia ngejebak aku kemarin demi cewek lain. Tapi gimana kalau ceritanya lebih dari itu? Memangnya bisa lebih dari apa lagi? Dia cuma pria brengsek yang pelin-pelan. Bajingan. Kalau dia berani melakukannya, kita balas saja. Ayo, suruh mereka masuk.
Aduh, Bos Ji. Nona Song Yan sedang mencari pria pendamping. Ya, Aku suka yang ini. Preman berdasi. Penampilannya pakai jas nggak sebagus Jiheng. Dan ini mahasiswa muda. Umurnya belum 20 tahun. Lumayan lah, terlalu biasa aja, nggak tega. Bos, keluarkan yang paling top. Waduh, pacarmu datang. Aku nggak punya pacar. Aku dan Jiheng sudah putus. Bos, aku pilih dia. Song Yan, kesini. Kenapa sih escort pria top itu mirip banget sama si brengsek Jiheng? Song Yan, kamu minum berapa banyak sih? Aku punya uang. Simpan aja. Asal kamu bisa buat aku senang. Masih banyak lagi dari mana itu berasal. Ayo pergi. Kamu mirip banget sama pria yang kusuka. Aku bahkan kasih kamu uang. Gak mau cium aku? Song Yan, kali ini kamu yang mulai. Ya ampun. Aku pergi ke hotel dengan model pria semalam. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, aku pasti dalam masalah besar. Kamu sudah bangun. Kenapa kamu? Jangan marah. Ini persembahan perdamaian untukmu. Kamu suka? Ibu Li kan? Dia lemah dan butuh kamu merawatnya. Sebaiknya kamu berikan hadiah itu padanya. Kamu cemburu? Kenapa aku harus cemburu? Kita kan bahkan tidak pacaran. Lihat. Siapa yang suruh kamu umumkan? Dan kamu pilih foto yang jelek banget. Aku ingin seluruh dunia tahu kamu pacarku. Siapa pacar kamu? Kita sudah putus. Malam itu, aku yang menghilang dan gak ketemu. Aku gak memperhatikan perasaanmu. Aku minta maaf, aku janji. Aku gak akan ninggalin kamu sendirian lagi. Aku nggak nyangka Jiheng yang selalu sombong itu bakal minta maaf. Pertama kali lihat cincin ini, aku langsung tahu ini cocok banget buat kamu. Nah, karena cincin yang cantik ini, aku bakal ngasih maaf kamu dulu, dengan berat hati. Terima kasih banyak. Siapa suruh mukanya genit banget? Mulai sekarang, kamu nggak boleh ngobrol sama Li Qianzi. Jangan senyum-senyum ke dia. Apalagi... Yan, tolong kasih jalan buat grup Songshi. Song Yuanshan, aku udah kasih kamu kesempatan. Yan, kali ini ayah beneran sadar salah. Ayah, semua harta ayah bakal ayah kasih ke kamu. Tolong bicarakan baik-baik soal ayah di depan Presiden Ji. Selamatin grup Songshi kita. Grup Songshi bangkrut karena kamu serakah, ceroboh, dan keras kepala. Jangan salahin orang lain. Yan, banknya ayah kebencian utang. Semua yang bisa digadaikan, udah digadaikan semua. Biarin aja ayah pergi. Seseorang yang tak berperasaan sepertimu. Kenapa kamu pikir aku mau bantu kamu? Dasar anak durhaka. Aku sudah membesarkan selama 15 tahun penuh. Dulu saat kamu mengalami kecelakaan itu. Akulah yang membayarnya. Kamu pikir kamu akan ada di sini hari ini kalau bukan karena itu? Beraninya kamu membahas itu lagi, kalau saja kamu tidak meninggalkanku di desa. Aku tidak akan pernah diculik oleh pedagang manusia, atau jatuh dari tebing, dan kehilangan ingatanku. Kebenaran keluarga Song. Kamu hancurkan hidupku. Sekarang aku akan hancurkan hidupmu. Aku bunuh kau. Pengawal, bawa dia pergi. Tuan Ji, kumohon kasihanilah aku. Tuan Ji. Kamu hancurkan Lentera 7 bintang penjaga nyawaku. Hari ini, aku akan gunakan nyawamu yang tak berharga ini untuk menanam fondasi kehidupan. Lepaskan dia sekarang. Kenapa aku terus-menerus mimpi seperti ini?
Apa sebenarnya yang terjadi 15 tahun lalu? Ibu Ji, apa yang membawa ibu ke sini? Mulai hari ini, Departemen Perencanaan akan diserahkan kepada Lee Qianzi. Semua proyek Songyan harus dialihkan keluar. Ibu Ji, ibu tidak punya wewenang untuk membuat penunjukan personel di grup Ji. Kamu tidak pantas. Kamu memegang posisi kunci di grup G, tapi kamu berkolusi dengan grup Jiang He untuk membocorkan rahasia perusahaan. Membocorkan rahasia perusahaan? Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Sudah kuduga, kamu akan menyangkal sampai akhir. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah dokumen rahasia tentang akuisisi Angel City oleh grup G. Kenapa dirilis online lebih cepat dari jadwal? Aku sudah menjaga dokumen rahasia tingkat atas ini dengan hati-hati. Bagaimana bisa muncul lebih awal? Sekarang aku mengerti. Kamu pencuri teriak maling. Kamu sengaja menjebakku. Cukup, aku ingin memberimu sedikit kehormatan. Tapi kamu masih tidak tahu terima kasih. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau memperlihatkan warna aslimu. Nona Songyan, berkat informasi dari dalam yang kamu berikan, grup Jiang He kami berhasil mendapatkan akuisisi Angel City. Ini $1 juta untukmu. Kamu bilang kamu difitnah. Lalu bagaimana kamu menjelaskan rekaman ini? Aku tidak pernah bilang begitu. Rekaman ini palsu. Songyan, buktinya sangat kuat. Dan kamu masih mau menyangkalnya? Penjaga, tangkap Songyan. Aku ingin melihat siapapun mencoba. Ji Heng, kamu datang tepat waktu. Songyan adalah mata-mata di keluarga Ji. Sekarang kita punya bukti yang kuat. Kamu harus menyingkirkan mata-mata ini. Aku bisa menjamin Songyan. Tidak mungkin dia mengkhianati perusahaan. Aku tahu kamu punya kelemahan untuk gadis ini, tapi Project Angel City, keluarga Ji telah merencanakannya selama 3 tahun. Menginvestasikan waktu dan uang yang besar. Dan sekarang semuanya telah dirusak oleh si jalang kecil ini. Aku tahu orang seperti apa dia. Dia tidak akan pernah membocorkan rahasia perusahaan. Ji Heng, rekaman ini adalah bukti terbaik bahwa dia adalah mata-mata. Rekaman bisa disintesis dengan AI. Dan bukti bisa dimanipulasi. Dewan sudah mengetahui masalah ini. Jika kamu bersikeras melindungi Songyan, maka kamu secara terbuka menentang Dewan. 3 hari. Beri aku 3 hari. Aku akan menyelidiki ini sampai tuntas. 3 hari. Apa yang bisa kamu lakukan dalam 3 hari? Kamu hanya mencoba mengulur waktu. Nona Lee, mengapa kamu mencoba menghentikan penyelidikanku? Kecuali ada sesuatu, beberapa rahasia yang kamu sembunyikan. Kamu berbicara omong kosong. Baiklah, aku akan memberimu 3 hari. Tapi jika setelah 3 hari, kamu tidak bisa menemukan bukti apapun, ya bersiaplah untuk dihancurkan. Bagaimana perkembangan penyelidikannya soal kebocoran dokumen rahasia? Selama sebulan terakhir, semua rekaman CCTV dari Departemen Perencanaan sudah dihapus bersih. Idan Tedek punya rom siap. Rekaman CCTV-nya dihapus. Sepertinya ini ulah orang dalam. Pak Ji, sekarang kita harus bagaimana? Sudah lama aku curiga ada mata-mata di perusahaan. Tapi ini melibatkan banyak orang. Kita belum bisa bertindak gegabah. Dokumen diarsip selalu menjadi rahasia terpenting perusahaan. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di sana. Badai petirnya akan berhenti jam 8:30. Kita harus ungkap kebenaran soal mata-mata ini dalam setengah jam. Jadi, mata-mata asli di grup G adalah Ji Changqing. Ini ada batas waktunya. Biasanya, medan magnet mulai memudar setelah 6 bulan sejak awal menghilang. Aku tak pernah menyangka Nona Lee akan bermitra denganku. Aku tahu. Ten Lin dari grup Jiang He sudah berusaha mengamankan proyek Angel City. Sedangkan aku cuma perantara. Anda terlalu rendah hati, Nona Lee. Begitu aku menjadi presiden grup G, Anda akan dapat bagian manfaatnya. Aku akan bantu kamu jadi presiden grup G. Kamu bantu aku singkirkan Songyan. Itu tawaran yang cukup menggiurkan. Jadi yang dibalik ini adalah Ji Changqing dan Lee Qianzi. Aku harus beritahu Ji Heng sekarang juga. Presiden Ji, saya bersulang untuk Anda.
Kalau aku tidak pergi sekarang, akan terlambat. Siapa di sana? Siapa di sana? Aku butuh bantuan besar, Ji, kawan lama. Pak Ji, hal buruk telah terjadi. Nona Songyan menghilang. Apa katamu? Halo? Ji Heng. Songyan ada bersamaku. Katakan sesuatu. Ji Heng. Jangan dengarkan dia. Telepon polisi. Ah. Apa yang kau lakukan padanya? Jangan gugup, adik. Kalau kau mau wanitamu selamat, bawakan aku dokumen pengalihan saham untuk seluruh G Konsortium dan temui aku sendiri. Aku akan berikan apapun yang kau mau. Jangan berani-berani menyentuhnya. Aku cuma kasih waktu setengah jam. Begitu waktunya habis, aku tidak bisa jamin apa yang akan kulakukan. Lagi pula, kecantikan seperti Nona Song, sudah lama aku nantikan ini. Ji Changqing, aku peringatkan kau. Jangan berani-berani sentuh Songyan. Kalau sesuatu terjadi padanya, kau akan menanggung akibatnya. Tunggu saja. Pertunjukannya akan segera dimulai. Berhenti. Ji Heng, pergi. Jangan khawatirkan aku. Diam di tempat. Maaf, aku terlambat. Di mana yang kuinginkan? Ji Changqing, aku bawa kontrak pengalihan saham yang kau inginkan. Sekarang lepaskan Songyan. Ji Heng, Ji Group adalah hasil jerih payah seumur hidupmu. Kau tak bisa begitu saja memberikannya padanya. Songyan, semua itu hanyalah harta duniawi. Dibandingkan denganmu, itu tak ada artinya. Bersusah payah seperti ini untuk seorang wanita. Kau benar-benar romantis yang tak terselamatkan. Apa yang kau lakukan? Sudah kuberikan yang kau inginkan. Sekarang lepaskan dia. Ya, aku sudah dapat kontrak sahamnya. Sungguh disayangkan. Romantis yang tak terselamatkan adalah yang paling kubenci di dunia ini. Tak satu pun dari kalian akan pergi dari sini hari ini. Lepaskan aku. Kau mau apa? Songyan. Jangan mendekat. Sayang sekali kalau wajah cantikmu sampai rusak, Nona Song. Nanti tidak cantik lagi. Ji Changqing, kau sedang apa? Aku mau kau berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Tidak. Ji Changqing, semua yang kau minta sudah kuberikan. Sekarang lepaskan dia. Ji Heng, kau tahu? Yang paling kubenci adalah sikapmu yang sok suci. Tidak. Jangan. Ji Heng. Kita sama-sama anak keluarga Ji. Kenapa semua yang kuperjuangkan dengan susah payah jatuh ke pangkuanmu dengan mudah? Aku jelas anak sulung keluarga Ji. Kenapa nasib begitu tidak adil? Itu karena kau menuai apa yang kau tabur. Masih banyak mulut? Pukuli dia, keras. Ji Changqing, lepaskan Songyan. Dua 20 tahun. Akhirnya aku menunggu hari ini. Ji Changqing, kau akan dapat balasanmu. Pembalasan. Hari ini aku yang akan menghabisi si brengsek kecil ini. Ji Heng. Songyan. Polisi, jangan ada yang bergerak. Songyan. Bos, kau baik-baik saja? Songyan. Kata orang, aku keturunan yang membuat nenek tetap hidup. Ditakdirkan mati muda. Ini Liontin Gyok Taiji peninggalan ibuku. Aku akan memberimu sisi yang ini akan memberkatimu dengan umur panjang. Kakak, jangan takut. Aku akan selalu melindungimu. Ayo pergi. Yanyan, akhirnya kamu bangun. Ji Heng. Kenapa kamu terlihat begitu letih? Ji Heng, kamu memelukku terlalu erat. Aku tidak bisa bernapas. Syukurlah. Akhirnya kamu bangun. Ji Heng, aku ingat sekarang. Aku ingat segalanya. Maksudmu ingatanmu kembali?
15 tahun yang lalu, kamulah yang membawaku keluar dari jurang. Kita telah melewatkan 15 tahun penuh. Janji padaku kamu tidak akan meninggalkanku lagi. Oke? Aku janji. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Nona Songyan. Bertemu denganmu adalah kejutan terindah dalam hidupku. Hari ini aku mengumpulkan semua keberanianku untuk melamarmu. Aku bertanya padamu, maukah kamu tinggal bersamaku seumur hidup? Aku mau. Turunkan aku sekarang.